Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriltia Almawati dari kelas HES 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia dan di dunia guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah asuransi syariah. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama yaitu mengenai perkembangan asuransi syariah yang ada di dunia. Yang kedua, perkembangan asuransi syariah yang ada di ASEAN dan Asia. Yang ketiga yaitu perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu pembahasan mengenai tantangan, hambatan, dan peluang terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan asuransi syariah di dunia. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Sudan pada tahun 1979 oleh Dar al-Mal Al-Islamic Group. Meskipun baru mendapat pengesahan syariah dari Majma' al-Fiqh al-Islami pada 1985, sistem takaful terus berkembang secara global sebagai bentuk tolong-menolong di antara peserta. Sistem takaful tumbuh pesat karena kebutuhan umat Islam akan sistem keuangan yang sesuai syariah. Hingga kini, lebih dari 65 perusahaan asuransi syariah tersebar di dunia dengan aset mencapai kurang lebih 2 miliar pada tahun 2004. Malaysia berperan aktif dalam pengembangan industri ini melalui lembaga BIRTI dan kerjasama internasional, termasuk dengan negara-negara Arab, Afrika, Eropa, Amerika, dan juga Australia. Perkembangan ini mencerminkan diterimanya asuransi syariah secara global sebagai alternatif sistem perlindungan berbasis tolong-menolong sesuai prinsip Islam. Materi yang kedua yaitu mengenai perkembangan asuransi syariah di ASEAN dan juga di Asia. Pertama yaitu perkembangan asuransi syariah di ASEAN. Perkembangan asuransi syariah di kawasan ASEAN dipelopori oleh Malaysia yang menjadi negara pertama di wilayah ini mendirikan perusahaan asuransi syariah pada tahun 1984 menyusul fatwa ulama tahun 1982 tentang larangan asuransi konvensional. 3 fase perkembangan terjadi di Malaysia, dimulai dari dukungan regulasi dan pendanaan, yaitu mulai tahun 1982 sampai 1992. Munculnya kompetitor baru dan lembaga retakaful pada tahun 1993 sampai tahun 2000, sehingga penguatan sistem melalui rencana induk sektor keuangan ini yaitu pada tahun 2001 sampai 2010. Pada tahun 2015, asuransi syariah menguasai 12% pangsa pasar asuransi nasional. Indonesia mulai mengembangkan asuransi syariah pada tahun 1994 dengan pertumbuhan premi mencapai 19,95 triliun per kuartal 3 tahun 2022. Namun, penetrasi pasar masih rendah, yaitu 1,4% dari PDB. Sehingga dilakukan penguatan lewat integrasi ekonomi syariah dan kebijakan asuransi wajib untuk jamaah umroh sejak tahun 2023. Di Brunei menunjukkan pertumbuhan rata-rata 7% per tahun sejak tahun 2020, didukung oleh regulasi tunggal di bawah AMBD dan penggunaan standar internasional AAOI FI, dengan sektor properti menjadi penyumbang terbesar. Selanjutnya yaitu perkembangan di Asia. Di kawasan Asia, secara lebih luas, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Sudan dan Arab Saudi pada tahun 1979 melalui pendirian Islamic Insurance Co. Ltd.
Kesuksesan awal ini mendorong ekspansi ke negara-negara lain di Timur Tengah dan Asia Selatan. Arab Saudi mencatatkan kontribusi signifikan mencapai 9,7 miliar US dollar pada tahun 2015 atau sekitar 85% dari total penerimaan kontribusi negara-negara Teluk, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 20%. Selanjutnya, di negara Pakistan menghadapi tantangan ekonomi seperti inflasi dan krisis valuta asing, sehingga pertumbuhan takaful menurun dari 33% pada tahun 2022 menjadi 19% pada tahun 2023. Namun, total premi bruto tetap naik menjadi 49%, yaitu setara dengan 124 miliar, yang ditopang oleh produk mikro takaful dan dukungan stimulus fiskal dari pemerintah. Secara keseluruhan, kawasan Asia menunjukkan dinamika pertumbuhan asuransi syariah yang kuat, dipengaruhi oleh faktor populasi muslim yang besar, kebutuhan akan produk keuangan berbasis syariah, serta dukungan regulasi yang progresif di sejumlah negara. Materi yang ketiga yaitu perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia ini dimulai sejak pendirian Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau yang disebut dengan TPATI pada tahun 1993 oleh ICMI, Bank Muamalat Indonesia, dan Asuransi Tugu Mandiri. Setelah melakukan studi banding ke Malaysia, TPATI mendirikan PT Syarikat Takaful Indonesia pada bulan Februari tanggal 24 tahun 1994 sebagai pelopor asuransi syariah nasional. Hingga tahun 2000, perusahaan ini menjadi pemain tunggal sebelum pemerintah membuka peluang bagi usaha asuransi syariah lainnya melalui kebijakan SK Menteri Keuangan nomor 260/KMK.06/2002. Selanjutnya, perkembangan pesat terjadi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya perlindungan finansial berbasis syariah. Pada tahun 2017, tercatat ada 63 perusahaan asuransi syariah dengan total aset 40,5 triliun. Dukungan regulasi seperti Fatwa DSN MUI nomor 21/tahun 2001 serta kebijakan OJK memungkinkan perusahaan asuransi konvensional membuka unit usaha syariah. Hingga tahun 2020, premi asuransi syariah mencapai 27,1 triliun atau sekitar 9,7% dari total premi nasional. Perkembangan ini didorong oleh besarnya jumlah penduduk muslim dan kebutuhan akan perlindungan jangka panjang, terutama bagi kelompok usia produktif yang terus bertambah. Materi yang terakhir yaitu tantangan, hambatan, dan peluang terhadap perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Asuransi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan seiring perkembangannya. Tantangan tersebut antara lain yaitu yang pertama adanya perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan atau demand pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal. Pertumbuhan asuransi umum tergantung kinerja sektor real dengan melambatnya perekonomian pada 1-2 tahun terakhir. Ini membuat industri asuransi menghadapi perlambatan pertumbuhan karena masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ketimbang untuk mengikuti asuransi syariah sendiri. Yang kedua, adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang mana Indonesia juga termasuk salah satu peserta kompetisi tersebut. Yang ketiga, yaitu minim sosialisasi, yaitu asuransi syariah ini tidak sepopuler seperti perbankan syariah.
Yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi karena kebanyakan masyarakat Indonesia ini berpendidikan rendah. Yang kelima, kurangnya ragam produk asuransi yang mampu menjangkau masyarakat kelas bawah karena biaya dalam asuransi syariah ini masih dianggap lebih mahal oleh masyarakat kalangan bawah. Yang keenam, terbatasnya kapasitas risk coverage industri asuransi nasional, yaitu kapasitas perusahaan asuransi dan reasuransi nasional yang ada di Indonesia ini masih relatif terbatas untuk dapat mencakup resiko terutama proyek-proyek berskala besar. Yang ketujuh, rendahnya akses kantor asuransi pada daerah-daerah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat yang menggunakan produk asuransi syariah. Materi yang selanjutnya yaitu hambatan perkembangan asuransi syariah. Yang pertama yaitu regulasinya yang belum optimal. Di Indonesia sendiri belum ada undang-undang yang spesifik yang mengatur mengenai asuransi syariah secara mandiri. Yang kedua yaitu kurangnya produk yang inovatif. Produk-produk di asuransi syariah sendiri yaitu kurang variatif dan belum kompetitif. Terus selanjutnya yang ketiga, dana promosi yang terbatas. Sosialisasi dan edukasi pasar yang kurang maksimal menyebabkan minimnya pelaku pendukung seperti agen dan broker syariah. Yang terakhir yaitu peluang pengembangan asuransi syariah. Yang pertama, mayoritas penduduk di Indonesia yang beragama Islam memberikan potensi pasar yang sangat besar bagi industri asuransi syariah. Ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal menjadi peluang strategis untuk mengembangkan produk asuransi berbasis syariah. Yang kedua, yaitu transformasi digital dan vintage syariah. Pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan platform vintage syariah membuka peluang bagi asuransi syariah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu dukungan pemerintah dan OJK terhadap keuangan syariah. Pemerintah dan OJK semakin aktif mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk asuransi syariah, melalui berbagai inisiatif seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau yang disingkat sebagai KNEKS dan Roadmap Industri Asuransi Syariah. Yang terakhir yaitu kesadaran akan keberkahan dan nilai Islam. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.